Halo semuanya, perkenalkan namaku Theophanus Antoni Albertandioko dengan NIM G025202 dari kelompok B8. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang laporan anatomi dari hasil praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama ini adalah laporan pertama. Jadi skenarionya itu saat kegiatan bermain, Rusdi seorang anak laki-laki berusia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari yang tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, Rusdi mengalami kebiruan terutama saat menangis ataupun lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, lalu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, lalu jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Lanjut ke sirkulasi fetal, aku akan menjelaskan mekanismenya. Yang pertama dari plasenta terlebih dahulu. Jadi plasenta itu awal mulanya, lalu dia menuju ke vena umbilicalis. Nah, penjelasannya itu darah kaya O2 dari plasenta itu masuk ke janin melalui vena umbilicalis yang ini. Lalu dia masuk ke liver selanjutnya, dan sebagian darah itu masuk ke liver. Lalu sebagian besar langsung melewati hati melalui ductus venosus ini. Nah, langsung menuju ke vena cava inferior. Lalu selanjutnya yaitu menuju jantung ke atrium kanan, atrium dexter. Dari vena cava inferior, darah masuk ke atrium dexter. Lalu terjadi shunt 1, yaitu foramen ovale dari atrium kanan menuju ke atrium kiri. Karena parunya ini belum optimal atau belum terbentuk secara efektif, maka sebagian besar darah langsung menyeberang ke atrium kiri melalui foramen ovale. Lanjut dari atrium kiri, atrium sinister menuju ke ventricle sinister, lalu menuju ke aorta. Darah dipompa ke seluruh tubuh, terutama otak yang sangat membutuhkan O2. Lanjut ke sirkulasi fetal. Nah, di sirkulasi fetal yang berikutnya ini ada jalur alternatif, jalur ke paru-paru yang belum aktif. Nah, sebagian besar darah dari atrium dexter itu akan tetap masuk ke ventricle dexter, lalu ke arteri pulmonalis. Lalu terjadi shunt 2, ductus arteriosus. Karena paru belum berfungsi, maka darah dari arteri pulmonalis, yaitu dari ventricle dexter itu, dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus, yaitu di ventricle sinister. Lanjut kembali ke plasenta. Jadi darah dari tubuh janin yang rendah oksigen itu kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Ini left kidney tadi, lalu ke ductus arteriosus yang tadi sebelumnya itu yang dari arteri pulmonalis. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang PFO atau patent foramen ovale. Nah, jadi pengertiannya itu apa sih? Patent foramen ovale itu adalah kondisi ketika foramen ovale, lubang antara atrium pada janin, itu tidak menutup sempurna setelah lahir. Nah, aku akan menjelaskan dulu tentang proses normalnya. Jadi, pada saat janin, foramen ovale memungkinkan darah mengalir dari atrium kanan menuju ke atrium sinister, melewati paru yang belum berfungsi, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan setelah lahir, paru mengembang menjadi optimal dan aliran darah ke paru pun meningkat. Tekanan di atrium sinister itu lebih besar daripada atrium kanan karena dia memompa darah menuju ke vena cava inferior. Lanjut, katup foramen ovale, septum primum, itu dia terdorong menutup secara fungsional, lalu menyatu secara permanen. Nah, lanjut ke patofisiologinya yang tadi normal. Nah, yang sekarang itu patofisiologinya itu jadi secara normal atrium kiri itu, atrium sinister itu lebih tinggi daripada atrium dexter. Lalu celah tutupnya itu tertutup, jadi tidak selalu bocor kalau yang normal. Tetapi pada saat atrium dexter meningkat, misalnya saat batuk, mengejan atau mengeden, atau valsalva, nah itu dia katup terbuka sementara. Terjadi shunt kanan menuju dan shunt kiri. Lalu itu dampak ke aliran darah itu apa? Jadi umumnya tidak signifikan secara hemodinamik. Tidak menyebabkan overload jantung seperti pada PDA dan ACD. Tapi bisa memungkinkan sesuatu yang berbahaya lewat. Nah, dampaknya itu secara
Oke. Lalu secara normal tadi itu tekanan atrium sinistra itu lebih tinggi, lalu celah tertutup, tidak selalu bocor. Nah, ini sama. Oke, udah tadi penjelasannya. Jadi masuk ke vaskularisasi jantung. Nah, yang pertama itu ada gambar pertama itu ada arteri koronaria dexter beserta percabangannya, lalu ada arteri koronaria sinistra beserta percabangannya, lalu ada vaskularisasi venanya, lalu ya ini vena. Nah, jadi itu dia pertama bermula dari aorta ascendent, lalu dia bercabang menjadi arteri carotis dexter, arteri carotis sinistra. Kalau arteri carotis dexter itu dia bercabang lagi menjadi ramus nodus SA, lalu ramus marginalis dexter, lalu ramus interventricularis posterior. Ya, lanjut ke yang arteri koronaria sinistra itu, dia bercabang melalui ramus interventricularis anterior, lalu ke arcus circumflexa. Nah, yang dari arteri atrioventricularis anterior itu dia ke rami lateral, lalu yang di ramus circumflexa itu dia menuju ke ramus marginalis sinistra. Jadi percabangannya itu yang pertama itu yang paling besar itu ke aorta, lalu ke arteri koronaria yang tadi itu. Nah, kok arteri koronaria itu dia berada di permukaan jantung atau di subperikardium. Nah, ini juga arteri koronaria dextra ini yang tadi itu ada arteri koronaria dextra, lalu ada ramus nodus sinuatrinalis arteria coronaris dextra, lalu ada ramus marginalis dextra, lalu ada ramus intraventricularis posterior arteria dextra, lalu itu yang bagian penting. Lalu untuk yang sinistra tadi itu dia ada arteri koronaria sinistra, lalu ada ramus interventricularis anterior, lalu ada percabangannya lagi ada ramus circumflexa, lalu ada ramus marginalis sinistra, dan yang terakhir ada ramus lateralis dari ramus atrioventricularis anterior. Lanjut ke vaskularisasi vena. Jadi mayoritas vasa verosa pada core itu bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextrum, vena cardiaca magna ini, lalu ke vena cardiaca parva, lalu ke vena cardiaca posterior, lalu ke vena obliqua atria sinistra dan vena posterior ventricula sinistra. Ini vena cardiaca parva, media, Oke, lanjut ke laporan yang kedua. Nah, pada saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental yang mengalir ke tenggorokan. Pada saat pemeriksaan, ia mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertanyaannya itu, ada jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Lalu sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainasenya masing-masing sinus. Jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, yang pertama itu ada sinus-sinus yang terdapat pada hidung. Itu dia ada sinus frontalis yang di sini, lalu ada sinus maxillaris yang tadi banyak peradangan, kenapa ditanyain nanti di nomor 3. Lalu di sinus ethmoidalis di sini. Nah, lanjut ke ininya berdasarkan fungsinya juga. Jadi fungsinya itu dia sebagai untuk mengurangi berat relatif tengkorak, lalu meningkatkan resonansi udara, meningkatkan resonansi suara, lalu sebagai penyangga terhadap trauma wajah, lalu melindungi struktur yang sensitif terhadap fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, lalu berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, jadi sinus
paranasal ini dia juga memiliki pengertian, jadi adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang fungsi yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium sinus paranasal yang yang berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Lanjut ke muara-muaranya, dia ada meatus nasi superior. Jadi meatus nasi superior itu dia terdapat muara dari cellulae ethmoidalis yang di sini. Jadi dia di dekat maxillaris di atas rongga hidung. Lalu ada meatus nasi media. Nah, meatus nasi media itu dia berbentuk seperti kubah. Ini bentuknya seperti kubah dan terdapat bangunan seperti bula ethmoidalis yang berbentuk kubah, muaranya cellulae ethmoidalis media. Lalu ada hiatus seminularis, yaitu saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, muara sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale di ujung anterior hiatus seminularis. Lalu ada sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis. Nah, oke. Lalu aku ulangi lagi, jadi ada sinus juga, sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior yang bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Lalu ada yang terakhir, ada meatus nasi inferior. Dia tuh yang di paling bawah dan dia itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, itu dia mengalirkan air mata dari saccus conjunctivitas oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbital. Ini middle. Kalau konka sendiri itu dia kayak ruangan superior, middle, konka, inferior. Lalu ada ini typo, harusnya meatus. Nah, meatus nasi dan muara lubangnya yang sudah aku jelasin tadi. Ada meatus nasi superior, nasi media, dan inferior. Lalu lanjut ke sinus maxillaris. Mengapa dia terjadi peradangan di sinus maxillaris daripada di sinus-sinus lainnya? Jadi yang pertama itu dia itu kan letak ostiumnya itu lebih tinggi dari dasar sinus. Karena dia kan maxillaris di sini dan dia otomatis paling tinggi di sini. Jadinya dia lubang keluarnya terletak di bagian atas sinus. Akibatnya mukus harus melawan gravitasi untuk mengeluarkan. Lalu apabila produksi mukus terus bertambah seperti saat flu, maka mudah tertahan dan menumpuk sehingga bakteri dapat berkembang. Lalu juga dia muaranya sempit di sinus maxillaris dan juga mudah tersumbat. Ostium maxillaris ini dia bermuara ke meatus media. Jadi dia kan yang di atas ini, lalu dia bermuara ke meatus media, ke yang bawahnya. Lalu area ini sempit dan mudah bengkak pada saat terkena inflamasi atau alergi. Sesekalinya ada pembengkakan atau inflamasi, maka jalur drainasenya akan tertutup sehingga mukusnya itu akan terjebak dan tadi akan bakterinya berkembang lebih banyak lagi. Lanjut ke drainase yang bergantung pada silia. Jadi itu kan dia tadi terletak di bagian atas sinus dan dia juga bergantung pada silia. Karena sinus maxillaris itu dia mengandalkan rambut halus atau silia untuk mengalirkan ke ostium ke bagian meatus nasi medianya itu. Jadi apabila terjadi infeksi atau virus pada flu, maka silia bisa rusak dan mukus bisa menjadi kental, akibatnya tidak tersaring dengan baik. Maka akibatnya jadi kan tidak ada saringan yang baik, maka dia sistem pembersihannya menjadi terganggu dan infeksi mudah menjalar kemana-mana. Lalu ke sinus maxillaris itu dia merupakan sinus yang paling besar, jadi ruangannya yang besar memungkinkan pemumpukan mukus yang lebih banyak. Maka jika terjadi sumbatan, maka efeknya bisa signifikan. Efeknya bisa signifikan itu maksudnya jadi misalnya mukusnya berlebihan, jadi otomatis dia kan dikeluarkan juga harus lebih banyak juga dan dia juga melawan gravitasi tadi. Jadi makanya dia harus ekstra lebih untuk mengeluarkannya. Jadi pada saat pilek makanya suka ya seperti itu, jadi suka menghirup. Jadi itu karena dia ada
pemumpukan mukus di dalam hidung sehingga dia tidak bisa keluar dan akhirnya infeksi bakteri bisa terjadi berkembang di sana sehingga bisa menjadi flu ataupun batuk atau pilek. Sekian dari saya. Terima kasih.